Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Halimatus Sa'diyah Hasibuan dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Cina zaman dinasti dan Jepang masa kuno dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad M. Hum. Baiklah, saya akan membacakan dari pendahuluan. Cina adalah salah satu negara di dataran Asia yang menduduki peradaban yang telah cukup tua. Nama Cina tidak berasal dari kata Ciin atau Jin, yaitu nama suatu dinasti yang pernah memerintah di Cina pada abad ketiga. Sedangkan orang Cina sendiri menyebut Cina dengan nama Tiongkok. Nama Tiongkok diturunkan dari kata Chonghuo atau Puo yang berarti negara tengah, negara yang menjadi pusat dunia. Sejarah Cina kuno mengalami banyak pergolakan di mana pernah dikuasai oleh bangsa Mongol, bangsa Manchu, bangsa Han, dan perang sesama saudara Han untuk legitimasi kekuasaan. Di mana pada zaman dahulu raja dan kaisar Cina sering berganti-ganti dan perbedaan bangsa dalam kerajaan Cina mewarnai sebuah zaman yang tidak lekang oleh ingatan manusia. Kerajaan dan dinasti Cina telah mewariskan ratusan raja dan kaisar yang membentuk cerita, yaitu sejarah Cina kuno. Sejarah Jepang diawali dengan zaman kuno atau yang paling tua, yakni pada zaman prasejarah. Jepang merupakan negara yang memiliki kisah yang cukup menarik diikuti mulai dari zaman kuno hingga sekarang ini. Negara yang terkenal sebagai negara dengan teknologi dan budayanya ini memiliki sejarah yang juga menarik. Selanjutnya itu Cina zaman dinasti. Bangsa Cina mempunyai peradaban tertua di dunia, di mana ditemukan fosil manusia purba oleh ahli arkeologi dan antropologi yang berumur 1,36 juta tahun di wilayah Shanxi, Cina. Penemuan tersebut membuat Cina memasuki zaman Dark Age Cina atau zaman kegelapan Cina. Setelah zaman kegelapan Cina berakhir, maka bangsa Cina memasuki zaman Cina kuno, di mana pada masa itu era kerajaan dan dinasti Cina kuno dimulai. Pembagian zaman Cina kuno. Pada zaman kegelapan Cina, masyarakat Cina purba memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan berburu binatang dan nomaden. Ada beberapa dinasti Cina diantaranya, yaitu yang pertama dinasti Xia. Dinasti ini merupakan dinasti pertama dalam sejarah Cina yang dibentuk sekitar tahun 2100 sebelum Masehi serta didirikannya oleh Sang Tang. Dinasti ini dibentuk karena Yu dari suku Xia berjasa dan mengatasi banjir sehingga Sun yang pada saat itu merupakan pemimpin persekutuan suku menyerahkan tahta kepada persekutuannya kepada Yu. Hal ini yang merupakan cikal bakal pendirian awal kerajaan Xia. Dinasti Xia melahirkan 16 generasi raja. Selanjutnya dinasti Shang. Pendirian dinasti ini disebabkan oleh kekerajaan Raja Xia Ji atau raja terakhir dinasti Xia keturunan ke-16 kepada rakyatnya. Raja Xia Ji dibunuh oleh Sang Cheng dan akhirnya membentuk dinasti Shang yang dimulai tahun 1600-an sampai 1046 sebelum Masehi. Dinasti ini melahirkan 31 generasi raja dan raja terakhir bernama Diqin. Selanjutnya dinasti Zhou. Dinasti ini didirikan pada tahun 1046 sampai 221 sebelum Masehi dan melahirkan 14 generasi raja. Dinasti Zhou merupakan dinasti terlama dalam sejarah dinasti Cina kuno yang berkuasa dari tahun 1046 sampai 256 sebelum Masehi. Namun pada tahun 256 sampai 221 sebelum Masehi terjadi perpecahan yang membagi negara Zhou menjadi Zhou Barat dan Zhou Timur. Pada tahun 722 sampai 481 Masehi, negara Zhou pecah menjadi 40 negara kecil-kecil yang akhirnya dipengaruhi oleh 5 raja besar yang saling bermusuhan. Zaman ini dikenal dengan zaman musim semi dan musim gugur. Selanjutnya dinasti Qin. Pendirian dinasti ini disebabkan karena tidak adanya raja yang cukup dalam mengatur pemerintahan selama dinasti Zhou yang berlangsung selama ratusan tahun. Kerajaan Qin didirikan oleh Raja Xin Xuandi, serta raja ini menyatukan kerajaan Zhou yang telah terpecah belah tadi. Kerajaan Qin berhasil menyatukan 40 negara kecil menjadi negara satu kesatuan dan mendirikan kerajaan Qin pada tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi. Selanjutnya dinasti Han. Pendirian dinasti ini disebabkan karena pemberontakan para petani kepada rajanya. Tokoh petani tersebut yakni Liu Bang. Setelah Qin Yu bunuh diri, Liu
Liu Bang menyatakan dirinya kaisar dan mendirikan dinasti Han pada tahun 202 sebelum Masehi. Dinasti ini berkuasa selama 206 sampai 220 sebelum Masehi. Selanjutnya dinasti Qin. Dinasti ini didirikan oleh Wang Mang pada tahun 220 sampai 264 Masehi. Dinasti Qin sebenarnya masih dalam bagian kerajaan dinasti Han yang terpecah karena pengaruh legitimasi kekuasaan dan pengaruh keluarga Liu Bang yang memprovokasi pendirian dinasti Qin. Selanjutnya itu dinasti Sui. Dinasti ini berdiri akibat pecahnya dinasti Jin. Keluarga dinasti Jin yang lari ke daratan utara Cina mendirikan kerajaan baru bernama Kerajaan Sui pada tahun 581 Masehi dan Jian menobatkan dirinya menjadi Kaisar Sui. Selanjutnya dinasti Tang. Berdiri pada tahun 618 sampai 690 Masehi dan keduanya 705 sampai 907 Masehi. Dinasti ini didirikan untuk menggantikan dinasti Sui. Kaisar pertama dinasti Tang yaitu Wu Zetian. Selanjutnya dinasti Song. Berdirinya dinasti ini karena invasi bangsa Mongol yang berhasil mendirikan dinasti Song dan menghancurkan sia-sia sisa-sisa perpecahan kerajaan Jin yang telah lama terpecah belah. Selanjutnya dinasti Yuan. Dinasti ini merupakan dinasti asing di Cina yang didirikan oleh Kubilai Khan pada tahun 1271 sampai 1368. Didirikan karena bangsa Mongol menguasai semua pecahan dinasti Jin yang terpecah. Selanjutnya dinasti Ming. Pendirian dinasti ini dikarenakan pemberontakan petani karena penindasan rakyat. Selanjutnya dinasti Qin. Dinasti ini berkuasa sekitar tahun 1644 Masehi dan berakhir pada tahun 1911 Masehi. Setelah dinasti Qin berakhir, maka berakhir juga sejarah Cina kuno. Selanjutnya Jepang masa kuno. Jepang merupakan sebuah negara kepulauan yang menyerupai bentuk garis lengkung yang terbentang dari timur ke laut, barat di lautan bagian timur benua Asia. Sebagai negara kepulauan, cukup banyak masyarakat Jepang yang berprofesi sebagai nelayan. Luas wilayah Jepang kurang lebih 370.000 km3. Selanjutnya sampai Agustus 1945 Jepang memiliki 4 pulau besar yakni Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Masyarakat Jepang sangat sedikit menggunakan sungai untuk pelayaran. Selanjutnya Jepang memiliki iklim tropis. Kebudayaan Jepang masa kuno. Pertama, budaya Jepang tertua terpusat di kota Yamato. Pada zaman ini tingkat kebudayaan Jepang masih sederhana, yakni rumah-rumah dibagi secara komunal. Yang kedua, orang-orang Yamato sudah pandai berlayar menggunakan perahu-perahu kecil sehingga masyarakatnya sudah mengenal perdagangan. Namun belum mengenal alat tukar uang sehingga perdagangan dilakukan dengan sistem barter. Barang-barang yang diperdagangkan ialah hasil pertanian, alat-alat rumah tangga yang terbuat dari tanah liat, dan alat-alat perang yang masih sangat sederhana. Selanjutnya, sistem keagamaan Jepang saat ini sangat sederhana, hanya belum mengenal tempat suci secara khusus. Masyarakat Jepang percaya alam dan isinya milik dewa, tetap percaya bahwa manusia dikelilingi oleh roh-roh dan tinggal di gunung, pohon, dan batuan. Namun, kesadaran masyarakat Jepang akan agama muncul dengan roh agama Shinto yang merupakan agama asli Jepang. Nah, dapat saya menarik kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, yaitu bangsa Cina mempunyai peradaban tertua di dunia, di mana ditemukan fosil manusia purba oleh ahli arkeologi dan antropologi yang berumur 1,36 juta tahun di wilayah Shanxi, Cina. Zaman awal sejarah Cina kuno disebut dengan zaman The Age of Might yang dimulai pada masa dinasti Xia sampai dinasti Zhou, dan zaman menengah Cina kuno dikenal dengan zaman The Age of Feudal Status yang dimulai